kita lanjutkan untuk pembahasan dari POPP CPO TB ya. Jadi POPP CPO TB itu merupakan pedoman ya, petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, sebenarnya di edisi paling baru itu ada yang tahun 2000 ini ya 2011 ya, benar ya 2011. Kemudian di sini yang kita gunakan ada yang 2000 ya, penerapan dari POPP CPOTB 2011 ya, dimana di sini ada aspeknya, ada 11 aspek. 11 aspek ini 2013. Jadi ini maksudnya petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik yang berdasarkan CPOTB 2011, tapi ini terbitan 2013. Sebenarnya ada terbitan yang paling update itu 2015, tapi saya cari PDF-nya nggak ada gitu ya. Tapi tidak jauh berbeda untuk memberi gambaran kepada Anda bagaimana petunjuk dari POPP dari CPOTB ini. Nah, di sini ada 490 halaman teman-teman. Kalau mau baca satu-satu silahkan. Nah, daftar isinya di sini ada aspek-aspek yang ada di CPOTB. Silahkan di-download CPOTB-nya ya. Ada manajemen mutu, tadi sebagian garis besarnya ya sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian personalia, personil kuncinya, kemudian organisasinya bagaimana, kemudian bangunan fasilitas dan peralatan, bagaimanakah area penimbangan yang baik, area produksi yang baik, kemudian area pendukung peralatan dan lain sebagainya ya. Sanitasi hygiene, nah ini yang penting yang dimiliki oleh UKOT. Pertama kali harus punya sanitasi hygiene dan juga dokumentasi di sini ya. Dokumentasi kemarin saya contohkan beberapa spesifikasi yang harus kita punya dari produk yang kita gunakan. Nah, ini ada spesifikasi bahan mentah atau bahan awal. Jadi kalian buat dulu, kita perlu lakukan atau perlu membuat dulu spesifikasi untuk menentukan bahwa produk yang digunakan itu sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan tersebut ya, termasuk dokumen produksi induk ya, nanti kita lihatkan. Kemudian pengolahan induk, pengemasan induk, ini adalah dokumen-dokumen yang dijadikan pedoman ya pada saat proses protap ya, atau protap pada saat proses produksi itu berlangsung. Nah, ini produksinya. Bahan awal, bagaimana cara mencegah kontaminasi silang, bagaimana cara penomoran sistem batch atau lot dari suatu sediaan gitu ya, bagaimana bahan dan produk kering, bagaimana pencetakan tablet kalau dia tablet, pengisian kapsul, tergantung dari bentuk sediaan yang dibuat ini ya, pengawasan selama proses atau in process control, kemudian karantina dan penyerahan produk. Jadi penyimpanannya bagaimana gitu kan, penyimpanan bahan awal, bahan pengemas produk antara, kalau produk antara dan ruahan bagaimana, kalau dia sudah jadi produk jadi penyimpanannya bagaimana. Nah, di sini akan dijelaskan secara lebih jelas gitu ya daripada yang ada di CPOTB sendiri. Pengawasan mutu. Nah, ini bagaimana cara kalau punya laboratorium, bagaimana cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik ya. Termasuk dokumentasi dari hasil laboratorium tersebut. Bagaimana cara pengambilan sampelnya, pengujiannya, stabilitas pasca pemanasannya, pemasarannya bagaimana, pengendalian lingkungan bagaimana, pengawasan sama proses ulang bagaimana. Nah, ini pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, penyimpanan dan pengiriman obat tradisional, penanganan keluhan, inspeksi diri. Ada 11 aspek ya yang sudah secara singkat dijelaskan di pertemuan minggu kemarin. Nah,
kita lihat satu-satu. Ini manajemen mutu ya. Manajemen mutu itu intinya ada QC, quality controlnya, ada QA, ada sistem mutunya. Nah, satu kesatuan dari sistem mutu ini SM ya, kemudian QA quality assurance, kemudian CPOTB dan quality control itu kita sebut sebagai manajemen mutu ya, untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan mutu atau quality policy ya dari suatu perusahaan. Oke, saya skip aja yang perlu saya sampaikan ini ya. Saya sampaikan kebijakan mutu harus dibuat, nah, dan ditandatangani oleh direktur utama kapan ini gitu ya. Kami menyadari perusahaan punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kebijakan mutunya harus memenuhi persyaratan gitu kan. Kemudian memberikan pelatihan pada karyawan untuk bekerja dengan disiplin sesuai dengan prosedur tertulis yang sudah disahkan. Misalnya kebijakan mutunya seperti itu, harus punya kebijakan mutu dan berbeda-beda kebijakan mutu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, ini contoh protap yang dimiliki oleh QC. QC itu adalah manajemen mutu ya masuknya. Nah, dia punya protap pelulusan produk, prosedur tetap pelulusan produk. Di sini ada logo perusahaannya, ada berapa halaman, nomor disesuaikan dengan nomor protap perusahaan, tanggal berlaku sampai kapan gitu kan. Disusun oleh siapa? QC, diperiksa oleh siapa? QA misal disetujui oleh direktur, mengganti kalau dia revisi mengganti dari nomor berapa gitu ya, tanggal berapa. Nah, itu contoh protap pelulusan produk jadi ya. Bagaimana pelulusannya? Jadi tergantung dari produk yang diluluskan. Nah, di sini isi protapnya adalah tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab dari siapa ini protap, prosedurnya yang lengkap bagaimana. Prosedur itu harus benar-benar detail gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Nah, kemudian di sini prosedur detail, laporannya bagaimana, dilaporkan ke siapa, lampirannya ke siapa, dokumen rujukan kalau ada, riwayatnya, riwayat revisi kalau ada revisinya, riwayatnya. Nah, ini ya, beri pelulusan dengan stempel yang tersedia khusus lulus pada halaman depan catatan bed kalau dia itu produknya lulus ya. Kalau enggak ya stempel dibeli pada catatan bed yang diserahkan ke kita ke QC itu untuk di stempel ditolak, berarti tidak boleh lulus, tidak boleh keluar. Nah, ini label status produk jadi lulus atau ditolak. Jadi setiap produk yang sudah kita lakukan produksi masuk gudang bahan jadi dulu, menunggu hasil keputusan QC. Kalau QC sudah memberi stempel pada catatan produksi hari ini produknya apa, kemudian dia sudah menyelesaikan pengujian, kemudian dia diberi stempel gitu ya. Nah, itu berarti dia sudah diluluskan ataupun ditolak. Nah, kemudian penyimpangan yang harus dilaporkan. Kalau ada penyimpangan itu bagaimana pelaporannya gitu ya. Itu juga harus dilihat apa yang menjadi penyimpangan pada produk tersebut. Produk yang ditolak atau produk harus dilakukan proses ulang, apa produknya ini harus diluluskan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sediaannya ya, silahkan dibaca sendiri. Protap penanganan penyimpangan. Bagaimana kalau terjadi penyimpangan? Ini sudah ada panduan lengkapnya dalam protap tersebut. Nah, saya nggak mungkin ya bahas semuanya, ada 400 halaman di sini. Nah, terus ini adalah contoh penyimpangan, masih ke penyimpangan protapnya, produknya, pengendalian perubahan. Kalau ada perubahan dari proses atau protap tersebut, bagaimana cara mengendalikannya. Nah, itu juga ada panduan atau ada petunjuknya. Terus
pengkajian mutu produk. Jadi pengkajian mutu produk. Nah, ini bagaimana caranya untuk menyusun, melaksanakan dan memeriksa pengkajian mutu produk. Nah, ini ya, ada juga. Nah, kemudian kita langsung aja ya. Ini mutu. Nanti tolong ini ya, dibaca-baca sendiri. Oke. Terus personil ada personil kunci. Jumlah kemarin sudah sebagian saya masukkan ke materi ya. Ini cara menghitung operator yang diperlukan. Misalnya tablet A 50 bed, ukuran bednya 500.000 tablet, produksi per tahunnya 25.000. Nah, berarti per tahunnya berapa? Nah, ini kira-kira kalau dalam jika satu orang dalam 1 tahun bekerja 1566 jam, maka jumlah orang yang diperlukan sekian, menjadi 10 orang misalnya. Jadi di sini gimana sih cara kita menghitung jumlah kebutuhan orang atau kebutuhan personil? Ini operatornya aja ya yang dibutuhkan untuk suatu industri. Ini caranya seperti ini, operatornya aja, belum yang lain-lain. Nah, personil kunci kemarin ada bagian produksi, pengawasan mutu, dan manajemen mutu ya. Ada 3 kemarin sudah saya jelaskan ya. Terus itu yang penting dari personalia, kalau ke orangnya harus ada catatan kesehatan karyawan. Kalau bisa di perusahaan itu ada rutin pemeriksaan per 3 bulan sekali gitu ya. Struktur organisasi juga harus jelas, mau model gimana aja terserah, tapi yang sebaiknya ikut di sini ada model A, model B, model C ya. Dimana kalau model A ini kepala pabriknya ya, kepala pabriknya membawahi kepala bagian produksi, kepala bagian urusan mutu, PPIC ya, inventory, dan kepala bagian teknik. Nah, di bawah mutu ini ada kepala bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu QA dan QC. Nah, dimana yang ini harus independen gitu kan, harus independen, tidak boleh sama dengan ini, hijau sama ini nggak boleh sama gitu kan. Nah, kalau struktur organisasi model B itu di atasnya adalah direktur utamanya. Kemudian di sini deputinya gitu ya. Deputi ini bagian direktur operasional teknis, direktur pemasaran, direktur keuangan, baru direktur teknis ini membawahi bagian produksi dan lain sebagainya, dan terkait pemastian mutu dan lain sebagainya. Jadi tugas dari direktur operasi teknis ini yang besar gitu ya. Direktur keuangan ya keuangan, direktur pemasaran bagian marketing gitu kan. Ada juga struktur organisasi model C. Nah, di sini C, direktur utama, sama seperti tadi ya, hampir sama. Oke, ada yang D, kepala pabrik, kepala bagian pemastian mutu. Nah, di mana kepala pabrik ini dia membawahi bagian yang lain. Nah, ini boleh tergantung bentuk perusahaannya dan fungsi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, ini kalau Anda mau melihat lengkap uraian tugas dari kepala bagian produksi ya. Terus di sini kepala bagian pengawasan mutu, kemudian gambaran tugasnya pemastian mutu apa aja. Misalkan di sini ada uraian tugasnya yang di industri itu kalian harus buat ya. Job list tugasnya jelas sekali. Nah, di sini diberikan gambaran. Nah, kalau dari gambaran ini bisa ditambahkan boleh sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya masing-masing. Jadi POPP CPOTB itu detail ya teman-teman. Mau contohnya sangat detail sekali sehingga membantu kita sebagai pelaku usaha kecil obat tradisional itu terbantu sekali ya. Nah, ini program pelatihan karyawan yang mau dilatihkan apa? Ya, pesertanya siapa? Instrukturnya siapa? Kemudian metode pelatihannya bagaimana? Jadwalnya kapan? Penilaiannya bagaimana? Makanya kemarin saya bilang yang paling sederhana itu ya pre-test dan post-test itu. Nah, ini harus ada apa yang mau dipelatihkan, itu harus jelas.
harus didokumentasikan juga. Nah, catatan pelatihannya seperti ini. Siapa yang ikut? Kalau karyawannya ada 25 ya berarti yang dikumpulkan catatannya ada 25. Jabatannya apa, tanggal lahirnya kapan, mulai ikut di perusahaan kapan, pekerjaan sebelumnya apa, supaya kita bisa melihat linearitas dari si pekerja ini dengan yang dia sekarang, tanggal berapa, materi CPUTB, instruknya siapa, penilaian keterangannya apa, oh dia sudah menguasai apa belum, tanda tangan dari karyawan tersebut, instruktur dan bagian dari sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga adalah bangunan, fasilitas, dan peralatan ya. Udah, jadi yang harus diperhatikan adalah udara, tanah, cuaca ya, lingkungan, banjir dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai dasar pemilihan tempat untuk mendirikan suatu usaha industri itu. Area penimbangan, area produksi ini adalah bangunannya ya, ada area penimbangan, area produksinya. Terus ini kelas kebersihan ya. Kelas kebersihan ada black area, ada ada gray area ya. Ini jumlah partikel sesuai dengan kelas kebersihannya. Kalau si industri obat tradisional sudah punya air handling unit atau HEPA gitu ya, HEPA filter itu bisa dipakai ini. Tapi kalau standarnya usaha kecil obat tradisional kita belum punya HEPA filter, karena kalau mau buat air handling unit atau HEPA filter itu butuh satu tingkat sendiri atau satu gedung sendiri di atas gedung perusahaan, dan itu biayanya cukup mahal. Terus peralatan desain konstruksinya itu kemarin bahannya bahan tahan karat ya, baja. Ya ini tipe-tipenya bisa kalian baca gitu kan, tipe-tipe baja yang bisa digunakan ya, atau pakai bahan yang lain ya. Yang penting dia tidak menyebabkan atau timbulnya kontaminasi. Nah, pemasangan dan penempatannya di sini sudah diatur, ada penandaannya gitu kan. Kalau dia kerankan, apalagi pipa-pipa yang tidak kelihatan atau tidak transparan aliran airnya perlu kita tandai. Jadi kita tahu ini mengarah kemana airnya gitu ya. Termasuk nah, sudah ada contoh perawatan cukup jelas. Lihat contoh program perawatan berkala alat produksi ada di lampiran. Jadi di sini sudah diterangkan secara mendetail dan jelas ya, teman-teman. Buka aja ya. Saya hanya memberikan gambaran. Nah, ini tata kekuatan cahaya untuk daerah kegiatan. Nah, ini tata letak ruang produksi obat tradisional. Kita lihat contoh di sini adalah dia mau membuat kapsul ya, kapsul. Jadi ruang timbang dulu, kemudian mixing serbuk, kemudian filling kapsul, pengemasan primer itu ada di ruang produksi ya. Nah, ruang cuci alat boleh, ruang janitor, ruang VIP produk ruahan. Nah, ini urut itu kan, termasuk di sini pembuatan tablet granulasi, feed dryer pengeringan, ruang cetak tablet, ruang pengelolaan primer. Nah, ini baru dikeluarkan dari ruang produksi. Nah, di sini ada yang masuk ya, pintu masuknya dari sini. Ini adalah pintu. Kemudian di sini ada loker pria dan wanita, ada 2 pintu. Ini untuk pria, ini untuk wanita gitu kan. Kemudian di sini ruang pengemasan sekunder ada di luar ya, teman-teman, di black area. Loker pria, loker wanita. Kemudian dia ini ruang antar barang. Jadi kalau dia sudah selesai melakukan ini pengemasan primer, Anda tidak perlu keluar gitu, cukup ditaruh di ruang antar barang, nanti bagian luar bisa mengantarnya ke lewat sini ya, ruang pengemasan sekunder. Contohnya ini bahan bangunan, bisa Anda lihat di sini contoh bahan bangunannya apa, bisa dilihat di sini. Langit-langitnya harus bagaimana. Nah, ini adalah instalasi lubang udara yang direkomendasikan seperti ini. Ini sistem drainase
ini tekanan udara di area produksi, kalau ada HEPA filternya, ada air handling unitnya jalan gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Kalau di sediaan padat oral itu koridornya tekanan udaranya lebih tinggi karena dia mengalir dari tinggi ke rendah gitu kan. Terus kita lanjutkan ke ini produksi ya. Ini sudah masuk produksi. Kalau sudah ada ini belum ada protap nih ya. Oke. Nah, ini protap yang lain yang ada di POPC POTB, ada kalibrasi dan verifikasi harian timbangan. Jadi kalau untuk alat-alat tertentu yang ada di laboratorium yang kita lakukan untuk pengujian termasuk timbangan itu harus dipastikan kebenarannya. Jadi harus dikalibrasi. Kalibrasi bisa kita lakukan sendiri, tapi kita bisa juga melakukan kalibrasi di Badan Kalibrasi Nasional yang ada di kota kita gitu kan. Nah, ini kalibrasi peralatan. Nah, ini penandaan pipa tadi. Kalau uap air dia warnanya merah, udara bertekanan tinggi warna dasar penandaannya, kemudian hurufnya ini hitam putih. Kalau air bersih warna dasarnya biru, hurufnya putih. Sampai diatur sedemikian rupa, Bu. Iya, jadi kita harus cermat jeli membaca POPP CPOTB. Saya dulu awal di industri obat tradisional itu ini ya, sampai membaca POP CPTB, sampai membaca CPOTB bolak-balik, diulang-ulang. Ada yang keliwat enggak, yang kita nggak aplikasikan di industri, atau saya aplikasikan tetapi keliru gitu. Jadi sambil jalan banyak sekali yang dilakukan dan dibenahi kan. Catatan perbaikan alat, kalau ada alat yang rusak, di sini sudah ada detail bagaimana perawatan mesinnya, itu juga sudah ada. Nah, kalau untuk perawatan mesin itu tergantung mesin yang kita miliki ya, nggak serta-merta harus mesin cetak cara perawatannya sama, tapi tergantung mesin perusahaan apa yang kita miliki di perusahaan tersebut. Nah, ini sanitasi hygiene yang penting sekali yang harus kita miliki ya. Sanitasi bangunan dan fasilitas, terhadap bangunan fasilitas memang untuk sanitasi gitu kan. Nah, bagaimana pembersihan dan sanitasi peralatan, di sini sudah dijelaskan. Pakaian pelindungnya ya, itu sudah dijelaskan juga, yang harus bagaimana kainnya, yang harus polyester, kemudian sarung tangannya bagaimana, sepatunya bahannya apa, sudah dijelaskan secara detail di sini. Jadi kita nggak boleh asal bikin gitu kan. Terus ini silahkan untuk pakaiannya seperti ini ya teman-teman. Kalau ini di black area, ini di ruang produksi, yang di black area atau di luar outdoor itu kan seperti ini. Nah, protap mengenakan pakaian kerja dan memasuki area industri. Ini contoh protapnya kalau mau masuk pakaian kerja. Oh ya, pakaian pelindung, bahannya tutup kepala, masker, sepatu kerja. Tuh, prosedurnya dilengkapi di sini. Simpan barang, masuk ruang ganti pakaian, lepaskan sepatu rumah, ganti sepatu yang ada di industri, tanggalkan pakaian rumah, ganti dengan pakaian yang ada di industri. Kemudian periksa pada cermin ada yang salah nggak cara penggunaannya, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini harus diikuti. Terus program sanitasi hygiene terhadap perorangan ya, biasanya dilakukan pemeriksaan kesehatan dari awal. Jadi saat masuk itu diperiksa kesehatan, ada jantung nggak, ada riwayat penyakit kronis nggak, ada asma tidak, bahaya kan misalnya ini asmanya kambuh gitu kan. Nah, itu harus dilakukan ya verifikasi terkait kesehatan karyawan. Nah, ini kalau ada program kesehatan dilakukan per tahun ya, maksimal ya, minimal boleh 6 bulan sekali. Nah, ini protap penerapan hygiene perorangan sudah. Keadaan kesehatannya bagaimana, nama, unit, jabatan, ada penyakit TBC enggak.
Nah, kenapa TBC batuknya itu bisa menyebarkan mikroorganisme, apalagi kalau pandemi seperti ini ya, hepatitis, tifus. Nah, batuk pilek flu, diare, mual muntah, luka terbuka nggak boleh, nanti bisa menyebabkan kontaminasi pada produk yang kita buat. Penyakit kulit apalagi, ada panu, kadas, kudis, kurap. Aduh, kalau seperti itu kerja di industri, apa yang terjadi terhadap produk kita gitu kan. Nah, itu perlu ditangani. Protap mencuci tangan sudah lewat, Anda bisa. Poster mencuci tangan dibuat dan ditempel besar-besar di wastafel tempat dia mencuci tangan. Ya dulu sampai saya tulisi lamanya mencuci tangan adalah 2 kali Anda menyanyikan lagu Happy Birthday to You gitu. Jadi mereka harus selesai nyanyi dulu di dalam hati, boleh mereka sambil juga-juga terserah gitu kan. Baru boleh selesai cuci tangan. Kalau enggak sembarangan mereka cuci tangannya. Protap pemusnahan serangga diatur juga di sini. Kalau ada serangganya bagaimana cara pemusnahan yang baik dan benar. Nah, ini ya sudah ada caranya, kita tinggal sesuaikan sedikit sesuai dengan alat yang kita punya untuk membahasnya dan kebutuhan perusahaan. Nah, ini protap sanitasi ruangan pencekatan tablet. Jadi protap sanitasi ruangan itu per nama ruangannya. Jadi ada ruang timbang, protap sanitasi ruang timbang, ada ruang granul, protap sanitasi ruang granul. Semakin banyak ruangan yang dimiliki, semakin banyak protap sanitasinya. Ini ada contohnya, silakan dilihat sendiri ya. Nah, ini daftar bahan disinfektan yang bisa digunakan untuk sanitasi ya, bisa digunakan untuk referensi di sini. Terus ini bahan pembersih untuk sanitasi. Nah, ini label bersih untuk alat. Alat sudah dilakukan sanitasi, dikasih label bersih. Berarti besok sudah siap digunakan untuk produksi. Kalau kalau alatnya belum bersih ya masih kotor kan, belum dilakukan pencucian. Oke, kita masuk ke dokumentasi. Tadi kita sudah menerangkan ya, dokumentasi itu prosedur tetap. Dokumen yang diperlukan ada dokumen spesifikasi. Nah, spesifikasi bahan mentah atau bahan awal, spesifikasi produk antara dan produk ruahan, bahan pengemas dan produk jadi, dan dokumen produksi. Nah, ini dokumentasi itu banyak benar ya teman-teman. Jadi yang harus dibuat sebenarnya adalah produksi induk, pengolahan induk, pengemasan induk. Jadi di sini ada pedoman yang kita gunakan untuk melakukan produksi, pengolahan dan juga pengemasan. Kalau sudah dicatat catatan pengolahan batnya berapa, pengemasan batnya berapa. Kita masuk ke, nah ini daftar dokumen yang diperlukan banyak sekali, di sini sudah di list ya teman-teman. Jadi kalian mau bingung mau buat protap apa di industri yang baru berdiri, ya udah, untuk bahan awal protapnya ini ada buat spesifikasi, kemudian persetujuan terhadap pemasok, penerimaan dan penyimpanan, sudah detail sekali di sini dijelaskan gitu kan, aman. Nah, untuk produksi, untuk penandaan dan pengemasan, untuk pengawasan mutu, untuk pemastian mutu sudah lengkap semuanya. Nah, di sini ada protap membuat prosedur tetap. Nah, jadi ini harus Anda buka pertama kali sebelum Anda membuat protap. Apa saja yang harus saya pertimbangkan sebelum saya membuat protap. Jadi, bagaimana cara membuat protap itu ada protapnya juga. Nah, ini silakan dibaca ya. Isinya di situ ada tujuannya buat apa, dibuat untuk apa, ruang lingkupnya apa, tahu jawab siapa, isi dan produknya apa, bagaimana caranya, urutannya di sini sudah dijelaskan secara detail. Jadi banyak sekali ini membantu ya untuk apoteker-apoteker baru muda yang kerja di industri di awal, di industri obat tradisional di awal, ini bisa memberi gambaran yang sangat bermanfaat. Terus nah ini spesifikasi bahan mentah teman-teman yang saya contohkan kemarin. Jadi teman-teman harus membuat, misalnya bahan yang digunakan adalah rimpang kunyit, kode produknya berapa, nama latinnya Curcuma domestica rhizoma, perusahaan logonya disusun oleh, diperiksa oleh. Nah, ini pasti. Nah, nama pemasok yang disetujui siapa? Saya katakan pemasok kalau bisa lebih dari satu. Kalau satu pemasok ini tidak bisa memenuhi kebutuhan, ada satu lagi gitu ya. Pemberian ya, itu kita bisa mengambil dari Farmakopeia Herbal Indonesia. Jadi pemberiannya untuk kunyit itu seperti ini. Jadi besok kalau dapat kunyitnya ya harus segitu, panjangnya harus segitu, melintang diameter penampang melintangnya harus segitu, artinya tidak boleh jauh-jauh gitu kan.
Identifikasi, lihat pemberian di atas, potong dan kupas rimpang untuk mencium bau khas dan rasakan dengan lidah. Ini bagian ini inventory ya. Bener nggak ini kunyit? Dikupas sedikit, dicium. Oh iya bener ya. Kemurnian 2% benda dan tanaman asing. Batas kadar ini apa? Kondisi penyimpanan di sini ada. Ini kita bisa melihat di FHI ya. Kondisi penyimpanan di suhu berapa itu juga ditulis. Nah, bahan pengemas. Bahan pengemas juga buat spesifikasi Bu Yas ya. Nih contohnya mau pakai botol. Botolnya deskripsinya kayak apa? Warnanya putih opak, leher botol ada gambar logo perusahaan dan lain sebagainya. Persyaratan tinggi botol berapa? Ukur. Saya ukur dulu. Tinggi badan botol berapa, diameter berapa, volumenya berapa, diukur, bener-bener diukur. Jadi besok harus pakai botol yang itu, ya itu, jangan yang lain, karena nanti konsumen akan bingung gitu kalau kita sering gonta-ganti wadah tuh nggak baik gitu kan. Nah ini kapsulnya bagaimana, bobot kapsulnya berapa, ukuran kapsul penomorannya berapa, waktu hancur kapsulnya berapa, AOD-nya berapa. Nah ini ada contoh spesifikasi ya. Spesifikasi tablet. Dokumen produksi induk. Nah, ini adalah pegangan yang kita gunakan untuk semua melakukan produksi ya. Nah, ini kode produknya berapa, nama produknya apa, lotnya berapa, deskripsi produknya apa, berat bersih produknya berapa lah, sampai detail di situ kita tercantum di dokumen produksi induk. Ini untuk ekstrak. Nah, ini bisa kita lihat di Farmakopedia Bank Indonesia atau kita lakukan pengujian sendiri boleh kan ya, untuk dicantumkan di dokumen produksi induk. Jadi dari proses awal sampai akhir sampai dia KLT, karakteristik mikrobiologinya bagaimana dan lain sebagainya itu ada. Nah, ini bahan kemas spesifikasinya juga harus jelas. Banyak sekali di sini harus kita buat gitu ya. Dokumen produksi induk ekstrak bagaimana? Itu juga ada dokumen produksi induk. Terus nah, ini dokumen produksi induk sudah banyak ya. Karena produk yang dibuat semakin banyak, dokumen produksi induknya semakin banyak. Terus kita masuk ke produksi, udah produksi ya. Tadi dokumentasi, sekarang kita masuk produksi. Tergantung apa sih yang mau diproduksi gitu kan. Jadi beda-beda yang mau diproduksi antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Ada sistem penomoran batch atau lot, penimbangan dan penyerahan, pengolahan harus ada urutannya yang jelas ya. Kemudian bahan dan produk kering itu aturannya juga bisa kalian lihat ya. Bagaimana pencetakan tabletnya, bagaimana penyalutan. Kalau dia produksi industri obat tradisional tablet. Kalau skalanya usaha kecil obat tradisional nggak sampai tablet gitu kan. Nah, ini contoh bentuk sediaannya. Ada salep, bahan pengemasnya seperti apa, terus kesiapan jalurnya bagaimana. Nah, itu sudah jelas sekali ya. Ini protap penerimaan dan penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas. Bagaimana sih kalau bahan awal itu baru diterima, bahan pengemas itu baru diterima, itu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, di sini saya nggak mau bacain Nanti intinya ada diluluskan dan ditolak dari penerimaan itu atau dari hasilnya. Kalau diluluskan sudah bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Kalau ditolak ya sudah nggak bisa kita gunakan. Kalau memungkinkan dikembalikan saja. Nah, protap penimbangan dari semua produksi itu pasti ada protap penimbangan. Penimbangan itu langkah awal ya. Protap pengolahan dan pengemasan primer ada semua. Nah, di sini bisa kita jadikan acuan protapnya. Boleh nih Ron ini, ngikut ini, tapi sesuaikan perusahaan gitu. Kalau kita nggak punya alat ini ya mestinya beda gitu kan. Nah,
ini adalah status bahan awal produk karantina ya, diluluskan, ditolak. Jadi bahan masuk ke gudang jangan langsung dibuat produksi, enggak, tapi beri penandaan dulu. Nah, ini kalau ada produk sedang dikerjakan, terus label identitas yang jelas terkait produknya apa, yang disimpan itu apa gitu ya, terkait pembersihan ruangan, pembersihan menit alat dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jelas sekali. Terus apa ya? Selanjutnya sampai mana tadi? Ya, itu kita sampai ke produksi gitu kan. Nah, nanti untuk selanjutnya atau lanjutan dari produksi itu ada aspek apa saja ya, 4 aspek sisa dari produksi. Jadi kita sudah sampai ke produksi untuk penjelasan video ini. Sudah hampir 1 jam ya videonya. Oke, ini ada 11 aspek ya, kita sudah sampai produksi ya, selesai. Nah, untuk pengawasan mutu, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, penanganan keluhan dan inspeksi diri, ada 5 sisa dari POP CPOTB ini yang belum saya jelaskan. Nah, silahkan dirangkum ya poin-poin pentingnya. Misal di inspeksi diri itu aspek untuk inspeksi dirinya yang harus bagaimana tim inspeksi dirinya, cakupan dan frekuensi inspeksi diri itu menurut Anda kalau setelah baca ini bagaimana? Laporan inspeksi diri yang memenuhi persyaratan bagaimana? Tindak lanjutnya bagaimana? Gitu ya, dibuat kelompok saja. Berarti di sini ada yang belum itu bentar. Produksi udah banyak kan produksi, jadi nggak usah. Ada pengawasan mutu, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional, penanganan keluhan dan inspeksi diri, ada 5. Berarti saya butuh 10 kelompok ya, silahkan dibuat 10 kelompok, bebas kotinya mau mengatur bagaimana dari 10 kelompok itu. Kemudian dari yang ada di sini silahkan dijelaskan menurut penangkapan Anda ya. Saya pengen lihat menurut penangkapan kelompok-kelompok ini bagaimana. Saya contohkan tadi sudah ya, kalau penanganan keluhan terhadap produk penarikan, prinsipnya ngapa ya, diambil dari sini aja. Keluhannya itu bisa ada keluhan bagaimana, kemudian bagaimana kok bisa terjadi penerikan kembali produk kembaliannya itu harusnya diapain, dokumentasinya bagaimana. Nah, itu silahkan dikerjakan per kelompok dalam bentuk makalah ya, atau Microsoft Word saja, dikumpulkan sebelum UTS ya teman-teman. Jadi minggu depan belum selesai ya, diselesaikan ya. Kemudian nanti pas UTS silahkan dikumpulkan. Akan saya buatkan pengumpulan tugas di link masing-masing kelas gitu kan. Oke, saya rasa sudah tidak berbanyak-banyak lagi ya. Saya tutup, semoga membantu. Dan 5 sisanya silahkan dibaca sendiri ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Ini sudah lebih kayaknya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.